Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Unmasking the Devil's Vision. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih berbicara kepada kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, mengerti strategi iblis, dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat 7 sampai 12. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan 12. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Di garis bawah itu pintu. "Semua orang yang datang sebelum aku, sebelum ada pintu, adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10. Ini visinya iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Nah, kita akan awali dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Bayangkan sebuah taman yang subur dan semarak, yang penuh dengan kehidupan, pepohonan yang hijau dan sebagainya ini. Sinar matahari menyinari setiap daun. Air mengalir bebas terdengar, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang sedang mekar. Taman ini menggambarkan apa? Taman ini menggambarkan kemanusiaan yang diciptakan dalam rancangan Tuhan yang sempurna, yang dimaksudkan untuk dinikmati, penuh kegembiraan, memiliki tujuan dan hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta. Tiba-tiba seorang pencuri yang licik, iblis, menyelinap masuk, berselimut bayangan. Langkah pertamanya adalah untuk mencuri, tapi dia berpura-pura baik, menyamar sebagai malaikat terang. Ia tidak mendobrak pintu gerbang, tidak sama sekali. Sebaliknya, ia secara halus mengalihkan aliran air yang jernih dan memberi kehidupan ke dalam kolam yang keruh dan stagnan. Ini adalah pencurian kebenaran, menggantikannya dengan kebohongan halus dan informasi yang salah, yang mendistorsi sifat dan tujuan sejati iman. Air jernih diganti dengan air kotor. Nah, selanjutnya ia memotong akar yang kuat dari masing-masing tanaman, membisikkan keraguan, meyakinkan pohon jati yang sombong bahwa itu hanyalah gulma, mencuri identitas dan nilai inherennya. Ia menguras warna cerah dari bunga-bunga, menggantinya dengan abu-abu kusam yang lesu.
Sudah lusuh dia. Ya. Pencurian melambangkan pencurian kegembiraan, pencurian kedamaian, pencurian harapan, meninggalkan kecemasan dan ketidakpuasan. Ini ditempatkan dalam hati manusia ini. Perhatikanlah hari-hari ini. Manusia itu diliputi dengan kecemasan setiap hari, mulai dari bangun sampai tidur. Ini yang dijelaskan di sini. Kecemasan meliputi manusia itu. Takut ini, takut itu. Diganti oleh iblis. Ia kemudian mulai melilit tanaman merambat yang rapuh dan saling terkait, menyebarkan kecurigaan dan kepahitan di antara mereka. Pencurian hubungan, persahabatan menjadi retak yang berujung pada isolasi. Terpecah, tercerai-berai. Begitu elemen dicuri dan dilemahkan, pencuri itu meningkat menjadi pembunuh karena sudah dilemahkan, tidak bersatu lagi. Pohon jati yang dulunya tumbuh subur terputus sekarang dari akarnya dan menganggap dirinya tidak berharga. Mulai layu, kematian spiritual, perpisahan dari tanah yang memberikan kehidupan. Pohon anggur yang merambat sekarang kusut dan patah tanpa harapan. Berhenti saling memelihara. Kematian hubungan. Tidak terhubung lagi. Kalau pohon terlepas daripada tanah dan tidak terhubung, dia mati. Kalau ikan terlepas dari air, tidak terhubung, dia mati. Kalau manusia terlepas dari Tuhan, ia akan mati. Seperti itu. Bunga-bunga kelabu dan tak bernyawa berguguran hanya menyisakan kekosongan yang dingin. Kematian emosional terjadi. Orang nggak rasa ini. Orang nggak peduli. Dan di beberapa sudut gelap tanaman layu seluruhnya, kehidupan fasik. Kehidupan fasiknya padam. Nah, hari ini kita akan memaparkan visi, strategi, dan infrastruktur iblis. Berangkat dari Yohanes 10 ayat ke-10 ini. Menyingkapkan musuh yang tidak terlihat ini. Tapi hadir. Dengan segala strateginya ini. Kita harus camkan di dalam pikiran kita. Iblis datang untuk mencuri. Pertama, membunuh. Kedua, mencuri, membunuh. Dan yang ketiga, membinasakan. Nah, umat manusia terlibat dalam pertempuran rohani yang tidak terlihat ini. Setiap hari. Inti dari pertempuran ini adalah iblis yang tujuannya bertentangan dengan kehidupan dan kemakmuran. Pernyataan Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat 10 menjelaskan konflik ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang sangat penting ini menyingkapkan visi iblis yang merusak dan metode yang canggih yang digunakannya. Ia memiliki infrastruktur. Dengan membedah ayat ini, kita akan mengungkapkan agenda iblis yang beraneka ragam, berupa pencurian, pembunuhan, dan pembinasaan, serta mengungkap infrastruktur yang digunakannya untuk mencapai tujuannya ini. Memahami strategi musuh membantu kita menghargai besarnya campur tangan Tuhan melalui Yesus Kristus dan tawarannya yang mendalam tentang hidup dalam segala kelimpahan. Jangan salah dimengerti, perhatikan ini baik-baik. Hidup yang berkelimpahan itu jangan diartikan aku berlimpah dalam berkat materi, uang, dan sebagainya ini. Tidak seperti itu, perhatikan ini baik-baik. Karena kalimat sebelumnya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dalam konteks ini, di-counter oleh Tuhan Yesus, aku datang untuk memberikan hidup. Bukan binasa, berikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Seperti apa itu nanti kita pelajari. Nah, yang pertama di sini, visi iblis. Visi iblis tadi kita katakan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Yohanes 10 ayat 10a mendefinisikan visi inti iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini bukan sekedar tindakan, bukan. Tetapi serangkaian kejahatan yang berjenjang. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang masing-masing dibangun di atas yang terakhir untuk kehancuran total.
Mencuri, di atas mencuri, dia membunuh, di atas membunuh, dia membinasakan. Jenjangnya. Dari mencuri, naik tingkat, membunuh, dari membunuh, menaik tingkat, membinasakan. Ya, itu jenjangnya, infrastrukturnya. Visi ini semata-mata tentang membongkar, menghancurkan, dan memusnahkan. Itu yang terjadi. Tindakan mencuri iblis, kita lihat ya. Merampas, artinya merampas apa yang menjadi hak kita. Apa itu menjadi hak kita? Kita lihat. Iblis beroperasi sebagai pencuri rahasia. Secara diam-diam mengambil apa yang bukan miliknya. Pencurian ini sangat bersifat spiritual, psikologis, dan relasional. Pencurian kebenaran. Kebenaran yang sudah ada di hati kita, firman Tuhan. Dicuri. Kitab Matius berbicara juga tentang hal ini. Firman yang ditabur bisa jatuh di tanah subur, bisa jatuh di tanah yang banyak semak durinya, yang banyak batu kerikilnya dan sebagainya. Tumbuh sebentar kemudian mati, dicuri, dimakan burung yang melambangkan iblis. Ya. Jadi dia mencuri kebenaran, identitas, sukacita, dan relationship, hubungan. Pencurian yang paling mendasar adalah pencurian kebenaran. Firman yang ditaburkan ini, Alkitab mengatakan dipatok burung, diambil burung. Kalau kita tidak merenungkan firman itu diam sejenak dan memasukkan itu ke dalam hati kita dan pikiran kita akan hilang. Jangan sampai kita membaca Alkitab, check mark. Aku sudah membaca Alkitab, check mark. Bukan itu. Diam, renungkan. Ini yang akan bekerja. Ini yang akan membuat perubahan. Ini yang mendatangkan kebebasan. Ini yang mendatangkan kelimpahan berkat-berkat rohani ini di dalam kehidupan kita. Iblis, pendusta, dan bapa skala dusta berdasarkan Yohanes 8 ayat ke-44 berusaha mencuri pemahaman manusia tentang kebenaran ilahi. Seperti yang terlihat di Taman Eden. Dan misinformasi modern terjadi. Ketika kebenaran dicuri, apa yang terjadi? Kebingungan merajalela. Perhatikan itu. Apakah Adam dan Hawa sudah tahu kebenaran untuk tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Tahu. Apakah iblis larang jangan dimakan? Oh tidak. Tuhan yang katakan jangan dimakan. Iblis mengatakan apa? Dia membuat sebuah promosi. Dia memutarbalikkan fakta. Kamu nggak mati kok. Dia pakai dari konteks jangan memakan buah dari pohon pengetahuan. Pengetahuan, garis bawahi, pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Konteksnya ini dipergunakan sebagai strategi. Justru Tuhan tahu, Tuhan melarang karena Tuhan iri hati. Nanti kamu bisa sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat ini nanti. Kamu menjadi independen. Diselencengkan. Nah, kalau orang tidak mengenal firman Tuhan dengan baik-baik, tidak dapat mentaati ini. Berapa sering kalau kita tanya selesai khotbah tadi dengar apa? Apa ya? Apa ya? Nah, ini perlu kita pertanyakan, pikiran kita ada di mana pada saat kita mendengarkan itu. Kita selesai baca satu chapter Alkitab. Apa ya yang aku baca? Tahu nggak apa yang dibaca ini? Satu perikop aja. Satu perikop yang kita baca ini. Apa ya yang kita baca? Selesai baca itu nempel nggak ya? Tuhan berbicara apa? Apa yang dapat aku petik dari ini? Supaya jangan dicuri oleh iblis ini. Ini penting. Karena waktu kita membaca firman itu, Tuhan secara pribadi berbicara kepada kita, memberikan kehidupan. Firman-Mu yang memberikan kehidupan itu. Iblis datang untuk mencuri kehidupan itu. Ya. Nah, dia bapa skala dusta, jadi melencengkan segala-galanya, gaslight dan semuanya ini. Jadi kalau kebenaran ini berhasil dicuri, kebingungan merajalela. Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Hawa bingung dia. Siapa yang benar? Kebenaran dicuri. Kamu pasti mati. Enggak. Enggak mati kok. You see? Iblis juga enggak datang kepada kita. Jangan berdoa. Oh enggak. Dia kasih kita sibuk. Dalam kesibukan kita lupa berdoa. Dalam kesibukan kita lupa baca Alkitab. Atau kita baca Alkitab tergesa-gesa. Terburu-buru. Percuma. Ini yang dikehendaki oleh iblis. Kita tuh nggak sadar. Karena kita tidak menghormati firman itu sesungguhnya. Masalah ada aja.
Kita perlu diam sejenak di dalam hal ini. Ia, iblis juga bermaksud mencuri identitas dan tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ia mencuri melalui perbandingan, tidak pernah merasa puas dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Rasa malu yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus untuk bertobat dan menempatkan berhala di hadapan kita untuk mengalihkan perhatian kita kepada Allah yang hidup dan benar. Ia mendistorsi jati diri kita yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah. Membuat setiap daripada kita, jika sesaat saja mendengarkan dia, terombang-ambing, bingung. Lebih jauh lagi, iblis teraktif merampas sukacita, merampas kedamaian, merampas harapan dari setiap orang. Kita tahu Tuhan memberikan harapan. Kita hafalkan itu. Tapi apakah sungguh-sungguh kita percaya? Bagaimana kita tahu iblis curi? Kita omongin 5 menit lagi, kita bingung. Itu artinya nggak masuk dalam hati kita. Nggak ada imannya di sana. Dalam perjalanan waktu sehari itu kita bingung terus. Kecemasan, ketakutan, kepahitan, dan ketidakpuasan adalah alat iblis menyedot esensi daripada perkembangan manusia. Akhirnya, ia berusaha mencuri hubungan dan koneksi dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Tuhan, aku kok kurang beruntung. Kita mulai dengan itu. Tuhan, aku pekerjaannya berat. Coba kita pikir, berapa banyak orang yang menginginkan pekerjaan kita itu. Coba dibayangkan seperti itu. Sehingga kita tidak mempersalahkan Tuhan yang tidak adil di dalam hal ini. Itu kita menguntungkan iblis. Saat kita mengucapkan itu, kita menjadi alat dan sarana di tangan iblis. Perpecahan terjadi. Kecurigaan, kebencian, dan gosip adalah alat iblis yang mengakibatkan keluarga yang hancur, masyarakat yang retak, gereja berantakan, dan isolasi. Terisolasi dari dunia luar. Yang kedua, yang tadi visi iblis yang pertama itu ya, dan kemudian tindakan mencuri, merampas apa yang menjadi milik kita. Yang kedua itu adalah tindakan dari mencuri, membunuh. Level yang berikutnya dari infrastrukturnya. Tindakan membunuh. Memusnahkan kehidupan dalam segala bentuknya. Setelah pencurian, visi iblis meningkat menjadi pembunuhan. Bukan hanya kematian fisik, tetapi kehancuran spiritual, emosional, dan relasional. Kehancuran spiritual, kita nggak berhubungan lagi dengan Tuhan. Kita doa sekedarnya, check mark, baca Alkitab sekedarnya, terburu-buru. Secara emosi kita tidak melekat lagi kepada Tuhan ataupun sesama manusia. Relasi kita terganggu antara kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Terjadi kematian spiritual. Itu yang terjadi pada Adam dan Hawa saat mereka memakan buah itu. Relasional mereka, hubungan mereka dengan Tuhan terputus juga. Dosa menghambat ini. Secara emosional, mulai muncul, tidak ada lagi kedamaian karena sang damai ini sudah nggak ada di dalam kehidupan mereka. Marah, pertengkaran, pembunuhan dimulai dengan Kain. Ya, ada kematian spiritual, kematian relasional, kematian emosional, dan kematian fisik. Bentuk pembunuhan yang paling utama adalah kematian spiritual, kematian rohani. Pemisahan dari Tuhan, sumber dari semua kehidupan. Nah, tadi saya katakan kalau pohon, sumber kehidupannya tanah. Kalau kita cabut dari tanah, dia mati. Kalau ikan, sumber kehidupannya air. Kalau kita keluarkan dari air, dia mati. Kita manusia, sumber kehidupan kita Tuhan. Kalau kita tercabut dari Tuhan ini, kita mati. Nah, dosa menciptakan jurang ini. Membuat individu rentan dan hampa. Kita tertarik, kita ditarik, dikeluar, dilepaskan dari Tuhan. Dosa ini. Kalau kita lihat Yesaya 59 ayat 2, jelas dikatakan yang menyebabkan Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu sehingga ia tidak mendengarkan doamu. Pertama adalah dosamu, yang kedua kejahatanmu. Pembunuhan relasional melibatkan kehancuran total kepercayaan. Kepercayaan itu hilang. Nggak ada trust lagi. Tidak ada cinta kasih dan komunikasi. Hal ini terwujud sebagai konflik yang tidak dapat diselesaikan, keluhan yang tidak dapat dimaafkan, dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan, yang menumbuhkan kebencian dan prasangka-prasangka
dalam masyarakat secara universal maupun di dalam keluarga lepas keluarga. Pencurian sukacita dan kedamaian yang tiada henti dapat menyebabkan kematian emosional dan kematian mental kita itu sendiri. Nggak ada damainya, orang bertengkar terus, berkelahi terus, berperang. Keputusasaan yang melumpuhkan, depresi yang melemahkan, dan keputusasaan yang meluas. Iblis memadamkan cahaya internal, membuat individu berada dalam kegelapan. Meskipun tidak selalu disebabkan secara langsung oleh campur tangan iblis, kematian fisik adalah titik akhir dari visi iblis yang merusak, dan ini dicapainya dengan dosa. Ia diasosiasikan dengan kesakitan, penyakit, dan kekerasan, bersukaria atas berhentinya kehidupan sebagai penyangkalan terhadap kuasa kreativitas Tuhan. Ketiga, tindakan yang berikutnya adalah tindakan menghancurkan, kehancuran dan pemusnahan total. Puncak dari iblis adalah kehancuran. Kehancuran total yang tidak menyisakan apapun yang berharga, dibom habis. Pembunuh mengakhiri kehidupan. Kehancuran membuatnya tidak dapat dipulihkan, mengubah ciptaan menjadi kekacauan. Penghancuran iman, penghancuran moral, kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia. Penghancuran legasi dan penghancuran ciptaan Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan dengan menjauhkan manusia dari sumber iman ini, Tuhan. Menggunakan keraguan, seperti Hawa, digunakan keraguan, engkau tidak mati. Sinisme dan penderitaan sebagai bukti ketidakpedulian Tuhan. Aku menderita, bukti Tuhan tidak adil. Itu kata manusia. Dia lupa berapa banyak berkat yang sudah diterimanya. Menghancurkan fondasi spiritual seseorang jika kita menjadi bimbang dan ragu seperti ini. Ia juga bertujuan untuk membongkar tatanan moral individu dan masyarakat. Menormalkan dosa. Lihat hari-hari ini, dosa dinormalkan. Mengikis etika dan mempromosikan hedonisme. Hal ini menyebabkan kerusakan masyarakat, korupsi, dan runtuhnya tatanan sipil. Di luar kehidupan individu, visinya meluas hingga menghancurkan legasi dan potensi masa depan. Ini termasuk menghancurkan keluarga, meracuni narasi budaya, dan menghalangi kegerakan untuk kebenaran, memastikan siklus keputusasaan terus berlanjut sehingga orang itu bisa selalu hidup dalam keputusasaan. Pada akhirnya, visi besar iblis adalah menghancurkan semua yang telah diciptakan Tuhan. Dimulai daripada manusia sebagai ciptaan tertinggi yang diciptakan serupa segambar dengan Allah itu sendiri. Meskipun iblis dapat menyebabkan kerusakan sementara yang signifikan, tujuan akhir ini sia-sia jika dibandingkan dengan kuasa Allah yang berdaulat. Tindakannya yang merusak hanya menonjolkan kuasa pemulihan dan rencana penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Diputar balik. Yang tujuannya untuk mematikan diubah oleh Allah di dalam Yesus Kristus, mendatangkan kehidupan yang berkelimpahan di surga ini nanti. Kita akan berbicara saat ini tentang infrastruktur iblis. Yang kedua, dua Romawi, infrastruktur iblis, metode dan strateginya. Infrastruktur iblis terdiri dari metode spiritual, sudah pasti, psikologis, dan sistematik yang canggih untuk menjalankan visinya yang terarah, mempengaruhi pikiran manusia, perilaku, dan struktur masyarakat manusia. Kita lihat ini. Dosa diterima, dianggap sesuatu yang normal hari-hari ini. Penipuan dan kebohongan merupakan fondasinya.
sebagai bapak segala dusta. Lihat, bapak segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Apa yang akan dikerjakannya? Ya berdustalah. Penipuan adalah batu penjurunya otomatis. Ia beroperasi melalui kepalsuan yang halus dan berbahaya. Orang diajar untuk tidak fokus kepada Tuhan itu. Orang diajar apa? Yang penting kamu ada mendengar, tapi bukan mendengarkan firman Tuhan. Ibarat orang mendengarkan baru pindah di daerah dekat rel kereta api, orang nggak bisa tidur, setelah 2-3 hari nggak mengganggunya lagi. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Nggak fokus lagi. Sampai sesuatu yang mengganggu dan kita marah lagi kepada Tuhan. Nah, bisikan halus yang diberikan iblis berbentuk propaganda dan spiritualitas palsu. Iblis menggunakan bisikan-bisikan halus dan setengah kebenaran. Setengah kebenaran seperti yang disampaikan kepada Hawa itu. Memutarbalikkan kebenaran kitab suci dan mendistorsi niat baik kitab suci dengan tujuan untuk menyesatkan. Itu diputarbalikkan, gaslight dia. Di ranah kolektif, iblis memanfaatkan propaganda dan misinformasi untuk menormalkan dosa, merelatifkan kebenaran, dan merusak nilai-nilai, menciptakan realitas yang terdistorsi di masa kejahatan dipandang sebagai kebaikan. Kita perlu menelaah ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sekedar memiliki check mark? Kita yang tahu. Bagian dari infrastrukturnya melibatkan penciptaan jalur-jalur spiritual palsu, aliran sesat, gerakan-gerakan zaman baru yang tampak dari luar berbudi luhur, tetapi mengalihkan para pencari yang tulus dari Tuhan yang sejati, mencuri kesempatan mereka untuk hubungan yang sejati dengan Tuhan yang hidup. Itu dicuri. Nah, bahasa anak-anak muda sekarang itu adalah yang penting kita ada di gereja. Apakah benar seperti itu? Hati kita ada di mana? Hati ini penting. Apakah hati kita ini melekat tertuju kepada Tuhan itu? Kalau enggak, Tuhan mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu perkataan Tuhan ribuan tahun yang lalu. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dikatakan, disampaikan. Hati mereka jauh. Hati ini penting sekali. Yang kedua, godaan daya tarik, memanfaatkan keinginan manusia. Iblis yang cerdik memanfaatkan keinginan bawaan manusia, memutarbalikannya dari tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Bagus lu buah itu, lihat aja. Enak kan? Itu diputarbalikkan dari tujuan yang ditetapkan Tuhan. Jangan disentuh, jangan dimakan. Jangan. Jangan dimakan, nanti kamu mati. Daya tarik daging, mata dan kesombongan hidup ini merupakan taktik strategi yang dilakukan iblis sejak dulu sampai hari ini. Ia menggoda individu untuk menuruti daya tarik daging, nafsu, kerakusan, kemalasan, keinginan mata ini secara berlebihan yang mengarah pada kecanduan dan kompromi moral. Ia memanfaatkan daya tarik mata melalui materialisme, ketamakan, iri hati. Maka tidak jarang terjadinya korupsi yang menumbuhkan keinginan yang tak terpuaskan untuk hal-hal eksternal yang mencuri kepuasan sehingga orang hidup dalam rasa tidak puas sekalipun memiliki secara kecukupan. Korupsi ini bukan hanya di luar, di dalam gereja. Kalau tidak berhati-hati, korupsi terjadi dan merajalela. Dan orang itu lupa bahwa dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu saat nanti. Itu bukan milik dia. Keinginan manusia untuk menjadi signifikan penting. Untuk menjadi penting, untuk menjadi signifikan. Diputarbalikkan menjadi kesombongan. Kesombongan hidup. Egonya. Mengandalkan diri sendiri, sombong.
Menggoda individu untuk percaya bahwa mereka mandiri, aku tidak butuh Tuhan. Yang mengarah pada isolasi dan menghambat pertumbuhan rohani. Kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Tuduhan dan kutukan merusak kepercayaannya. Begitu dosa dilakukan, iblis beralih ke tuduhan. Berperan sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 10 untuk merusak iman kepada kasih karunia. Pertamanya digoda, dimasukkan informasi palsu setengah kebenaran, dan setelah jatuh dituduh, didakwa, Tuhan, Hawa makan buah yang kau larang. Ingat nabi tua dengan nabi muda? Nabi muda dibilang jangan pulang melalui jalan yang sama. Nabi tua bilang, aku juga nabi, justru kamu disuruh mampir ke tempatku. Makan dulu, terus pulang. Mati dia dimakan singa. Nabi tua ini juga yang bernubuat. Sepertinya jahat. Karena engkau tidak taat kepada Tuhan, dengan mampir ke rumahku, padahal dia diajak, engkau keluar dari rumahku, engkau akan dicabik oleh singa. Mati sesuai dengan nubuatan itu. Ketaatan ini diperlukan. Kalau Tuhan berbicara kepada kita untuk tidak boleh, jangan dengarkan orang lain mengatakan boleh. Kalau Tuhan mengatakan boleh, dia akan berbicara kepada kita. Karena pertama kali dia berbicara kepada kita untuk melarang. Rasa malu, rasa bersalah, legalisme, dan merusak karakter Allah yang ditempatkan pada kehidupan manusia. Iblis tanpa henti mengungkit kegagalan masa lalu, mengingat dan mengingatkan kembali, menanamkan rasa malu dan bersalah, menjebak orang dalam kesalahan mereka, dan mencegah mereka mencari pengampunan, malu, dan sebagainya. Sebaliknya, iblis menumbuhkan legalisme dan pembenaran diri dengan mendorong orang untuk menghakimi orang lain, menciptakan perpecahan, dan menghalangi kasih yang sejati. Tuduhan iblis pada akhirnya berusaha merusak persepsi manusia tentang karakter Allah. Persis seperti yang dilakukan di Taman Eden. Menggambarkannya sebagai hakim yang kejam, alih-alih Bapa yang penuh kasih. Dengan demikian mencuri kepercayaan. Kamu nggak mati kok, kamu akan sama seperti Allah. Kalau iblis benar nih, Tuhannya jahat dong, melarang aku makan. Itu yang diinginkan iblis, kita berpikir seperti itu. Pola pikir kita dialihkan. Nggak apa-apa. 4. Perpecahan dan konflik. Mengikis kesatuan. Infrastruktur iblis secara aktif menabur perselisihan dan mempromosikan konflik. Mengetahui bahwa rumah yang terbagi tidak dapat bertahan, dipecah. Menabur perselisihan dan memecah belah komunitas. Iblis menciptakan keretakan dalam hubungan pribadi, memicu pertengkaran, sikap tidak memaafkan, dan gosip untuk mengisolasi individu. Dalam skala yang lebih besar, ia memicu perpecahan masyarakat berdasarkan ras, agama, politik, dan sebagainya. Membesar-besarkan perbedaan dan memicu kebencian yang mengarah pada keresahan dan konflik sosial. Ia juga menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan, poin yang berikutnya, sehingga menimbulkan kelumpuhan tindakan. Setelah mencuri, membunuh, dan menghancurkan, iblis menggunakan kekecewaan dan keputusasaan sebagai pukulan terakhir untuk mencegah pemulihan atau perlawanan. Nggak mau lagi, sudah kecewa. Beban yang sangat berat dan mendorong sikap apatis. Iblis menumpuk beban yang sangat berat pada individu, membuat tantangan tampak tidak dapat diatasi, dan membisikkan pesan keputusasaan yang mengarah pada sikap apatis. Ketika individu putus asa, mereka menjadi apatis dan tidak aktif, berhenti berdoa, atau berdoa asal-asalan sekedar lewat, atau bertumbuh. Kelesuhan rohani ini memastikan pekerjaan destruktifnya
terus berlanjut tanpa perlawanan. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan direktur atau dengan bos kita berbicara asal-asalan. Dia juga tahu mata kita tidak menatap dia. Kita tidak hadir dengan emosi kita, dengan mental kita di sana. Dia juga tahu. Bagaimana kita dapat menghadapi Tuhan dengan perilaku yang sama seperti itu? Doa itu adalah percakapan pribadi, very private antara kita dengan Tuhan ini. So take time, honor God, respect God when we pray. Pertentangan dan hambatan langsung menghambat pekerjaan Tuhan. Di luar metode yang halus seperti memberikan kesibukan kepada orang, seperti yang saya katakan tadi, sehingga ia tidak sempat, dalam tanda petik, tidak sempat berdoa. Infrastruktur iblis juga melibatkan pertentangan yang lebih langsung terhadap pekerjaan Tuhan. Ya udahlah, jangan. Yang penting kita udah hadir di gereja, nggak usah lah yang muluk-muluk gini, nggak usah lah terlalu bagaimana begitu. Ya, kita lihat perbedaan itu dengan orang Samaria yang baik hati waktu melihat orang Israel yang dirampok itu terluka, nggak sadar diri. Imam lu ini lewat aja. Orang-orang sebangsanya lewat saja. Tapi orang Samaria, musuhnya orang Israel ini berhenti, mengangkat ke atas keledai pribadinya, mobilnya istilah sekarang, membawanya ke hotel, minta untuk dirawat. Kalau uangnya kurang dia akan tambahkan. Ini sesama itu. Coba kita berhenti sejenak memperhatikan ini. Apakah kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan seperti itu? Dalam berdoa aja kita terburu-buru. Menghambat doa, itu tujuan iblis. Dengan menyibukkan kita. Dengan demikian menghambat pertumbuhan rohani. Memberikan kesibukan sehingga kita menolak untuk melayani. Dan menolak untuk membagikan Injil. Perhatikanlah. Begitu jam doa, baca Alkitab, ada aja kesibukannya. Kita menghalalkan diri kita dengan memberikan alasan-alasan, 1000 macam alasan untuk membenarkan diri kita. Ini efek psikologi yang saya katakan tadi, iblis rusakkan juga. Tuhan mengerti. Kita berikan alasan ini dengan tujuan supaya kita tidak merasa tertuduh. Yang penting saya ada dengar ada suara itu, saya akan dengarkan. Ini dia tujuan iblis itu sendiri. Coba bayangin, jika kita bicara dengan bos kita begitu, ya Bapak bicara aja, saya dengar kok dari luar sini. Nggak ada yang mau. Setiap upaya untuk menyebarkan Injil, mendatangkan kesembuhan, atau mempromosikan kebenaran akan menghadapi pertentangan yang sengit. Iblis akan menghalangi ini. Hal ini dapat terwujud sebagai serangan rohani terhadap para pemimpin. Karena itu kita butuh mendoakan para pemimpin kita. Rintangan keuangan untuk pelayanan, sikap apatis di antara para petobat, atau penganiayaan langsung. Ia berusaha membungkam pesan, harapan, dan kehidupan. Poin yang berikut yang terakhir di sini. Melawan infrastruktur iblis ini. 3 Romawi. Aku datang. Kata Tuhan, dia reverse yang tujuan iblis tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tadi iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Binasa, nggak ada kehidupan. Sekarang dikatakan, dia reverse. Aku berikan kehidupan. Hidup yang berkelimpahan. Kalau tadi iblis mencuri, hidup dalam segala, mencuri kebahagiaan, mencuri kedamaian, mencuri persatuan. Minus. Sekarang aku berikan kelimpahan dalam kedamaian, aku berikan kelimpahan dalam relationship dan sebagainya ini. Jangan diartikan melulu tentang material, itu menyusul. Realitas suram dari penglihatan iblis langsung dikontraskan oleh penglihatan tandingan Yesus Kristus yang mulia. Lihat, yang ditawarkan iblis itu kesuraman. Yang ditawarkan Tuhan Yesus itu adalah harapan, cahaya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup adalah pertumbuhan, buah, dan sebagainya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbuah dia, kelimpahan dia. Ini adalah serangan balik ilahi terhadap setiap aspek agenda iblis. Anak cucunya diberkati. Kelimpahan. Anak cucunya berhasil. Anak cucunya sehat. Lebih daripada material yang dapat diberikan.
Di mana pencuri mencuri kebenaran, dengarkan, di mana pencuri mencuri kebenaran, Kristus adalah kebenaran. Sumber kebenaran yang tiada hentinya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di mana pencuri membunuh kehidupan rohani, Kristus adalah hidup. I'm the resurrection and the life. Dalam Yohanes 11. Yohanes 14 ayat 46, Yohanes 14 ayat yang ke-6 juga bercerita yang sama. Di mana pencuri menghancurkan, Kristus datang untuk membangun, untuk memulihkan, dan menjadikan segala sesuatu baru, menawarkan kehidupan yang berlimpah dan melimpah melalui keberadaan yang ada. Lihat Ayub, berlimpah setelah semuanya diambil, diizinkan oleh Tuhan untuk dihancurkan oleh iblis. Anaknya mati semua, kemudian digandakan oleh Tuhan. Anaknya, kehidupannya, persahabatannya dipulihkan. Kuasa transformatif dan kebenaran Allah yang dijalankan oleh orang-orang percaya yang diberdayakan oleh Roh Kudus melawan infrastruktur iblis. Kita hadir untuk melawan itu. Kebohongan disingkirkan oleh apa? Kebenaran. Godaan diatasi oleh apa? Ketaatan. Tuduhan dibungkam oleh pengampunan. Perpecahan disembuhkan oleh persatuan. Dan keputusasaan ditaklukkan oleh harapan yang hidup. Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan berarti kedamaian batin. Sukacita yang tak tergoyahkan. Tujuan yang jelas dan hubungan yang erat. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Respect kepada Dia dan sesama. Terlepas dari keadaan eksternal, apapun itu. Ini adalah kehidupan yang dijalani selaras dengan rancangan ilahi, mencerminkan kemuliaan Allah dan berpartisipasi dalam karya penebusannya. Summary saya seperti ini. Kesadaran, kebijaksanaan, dan hidup yang berlimpah. Kesadaran bahwa kita ini diciptakan Tuhan, segambar serupa dengan Allah. Taat kepada Tuhan dalam keadaan sadar. Taat merenungkan firman-Nya karena Dia berbicara melalui firman-Nya. Taat berdoa karena kita perlu bercakap-cakap dengan Tuhan itu. Mengambil waktu bagi Tuhan itu. Memintakan kebijaksanaan, wisdom, and a heart of understanding dari Dia. Sehingga kita membawa damai seperti yang pernah saya korbankan. Kita hadir untuk membawa damai. Sehingga hidup ini berkelimpahan dengan damai sejahtera ini tadi. Yohanes 10 ayat 10 adalah teks dasar untuk memahami medan perang rohani ini. Teks ini menyingkapkan visi iblis yang tidak kenal lelah untuk mencuri, untuk membunuh, dan membinasakan. Dan infrastrukturnya yang canggih berupa apa? Infrastrukturnya berupa kebohongan, godaan, tuduhan, perpecahan, dan keputusasaan. Menghasilkan depresi dan sebagainya ini. Ini adalah realitas rohani yang nyata, yang mempengaruhi setiap individu dan masyarakat. Yang terpenting, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini membuat manusia tidak berdaya. Ayat ini langsung menyajikan tujuan Yesus Kristus yang penuh kemenangan dan penegasan hidup, di-counter oleh Yesus untuk memberikan harapan dan kemenangan. Dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Terjemahan yang lamanya, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita mulai dari titik menang. Yesus sudah memenangkan. Waktu kita lahir baru, kita mulai dari titik menang itu. Karena itu kita lebih dari pemenang. Kita tidak berjuang untuk menang. Kita mulai dari titik menang, karena itu kita lebih dari pemenang. Ya. Untuk menawarkan hidup, Kristus datang. Dan hidup yang berkelimpahan. Penuh dengan damai sejahtera dari Sang Raja Damai. Visi tandingan ilahi ini adalah penawar atau antidot yang paling mujarab terhadap apa yang iblis sampaikan. Bagi individu, kesadaran akan metode iblis menumbuhkan kebijaksanaan. Saya ulang ini pelan-pelan ya. Bagi kita, kesadaran akan metode iblis menumbuhkan kebijaksanaan. Kalau kita nggak sadar-sadar, iblis makan kita terus. Nah, kesadaran akan metode iblis menumbuhkan apa? Kebijaksanaan yang memungkinkan mereka yang sudah sadar ini untuk mengenali dan melawan rencana iblis ini.
Hal ini mendorong ketergantungan pada kebenaran untuk melawan iblis ini. Tuhan Yesus melakukan ini. Kekuatan, kasih karunia, kasih tanpa syarat, dan harapan Tuhan untuk melawan serangannya. Merangkul hidup yang berkelimpahan adalah panggilan untuk terlibat secara aktif untuk berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia, berdiri teguh dalam iman, dan berpartisipasi dalam pekerjaan penebusan Tuhan yang telah diselesaikannya di kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Dengan memahami rencana pencuri, kita akan lebih siap untuk menjaga hati, pikiran, dan hidup kita, serta hidup dalam kelimpahan yang merupakan keinginan utama Kristus. Perjuangan itu nyata setiap hari, tetapi kemenangan dijamin oleh Sang Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, menawarkan mereka hidup dalam dimensi yang paling penuh, yang paling mulia, karena kita selaku orang percaya memulai kehidupan baru kita di dalam Tuhan Yesus pada titik kemenangan yang telah diberikan Kristus. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau terus menuntun kami sehingga kami respect kepada firman-Mu, Tuhan. Bukan sekedar hadir dan checkmark. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan dan buka pintu hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili, mohon diri. Shalom.